Baik, Kakak Angel. Salam sehat Ibu dari ND ke Maumere. Puji Tuhan, sehat Kak Angel. Baik, Tadi siap. juga jumpa dengan tim RRI ND yang lain. Ada Kak Mak Femi Iya, sama teman-teman. siap Ibu. Baik, Ibu, di program Kentongan kali ini kita akan membahas tentang abu vulkanik ya, lebih khususnya bagaimana pengaruh terhadap transportasi udara karena kita sudah mengalami ya, Ibu ya, terkait dengan abu vulkanik yang ada di eh, tentunya di Kabupaten Sika pada umumnya dan khususnya juga bagi kita yang ada di Kabupaten Ende ya karena pengaruh abu vulkanik dari meletusnya Gunung Lewotobi. Nah, Ibu, kita mesti tahu juga seperti apa sih abu vulkanik dan apa pengaruhnya bagi transportasi udara. Baik, selamat sore pendengar RRI ND dimanapun berada. Saya Ibu Ota Willy Jenitalo selaku Kepala Stasiun Meteorologi Franciscus Saveruseda Maumere akan menjelaskan tentang pengaruh abu vulkanik terhadap operasional bandara Iya, atau penerbangan. siap Ibu. Jadi di sini eh, yang perlu kita tahu lebih dulu apa sih abu vulkanik itu. Mm-mm. Jadi abu vulkanik itu merupakan lava berupa batuan atau butiran yang halus, ada juga butiran padat dan berupa gas, ada juga berupa awan debu yang keluar dari gunung api pada saat gunung api itu meletus. Iya. Jadi material-material padat yang keluar di gunung api pada saat meletusnya gunung api tersebut. Jadi untuk wilayah Indonesia sendiri merupakan negara berbasis kepulauan yang berada pada jalur pertemuan lempeng tektonik serta barisan gunung berapi Mm-mm. yang dikenal juga dengan cincin api atau ring of fire. Iya. Oleh karena kita berada pada barisan gunung api dan uh, pada saat ini yang aktif untuk wilayah NTT sendiri atau wilayah Flores yang aktif saat ini adalah Gunung Lewotobi. Mm-mm. Seperti kita tahu bersama bahwa nanti tanggal 20 nanti sudah 4 bulan Bandara Franseda Maumere ini tidak beroperasi karena dampak dari penyebaran dari debu vulkanik ini, abu vulkanik ini Iya. seperti itu. Jadi bagaimana hubungan BMKG dengan abu vulkanik? Jadi kami tupoksi kami berdasarkan regulasi aturan perundang-undangan Undang-Undang nomor 31 tahun 2009 tentang BMKG dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan serta SOP nomor 01 tahun 2023 tentang pembuatan dan penyampaian informasi SIGMED. Oleh karena itu, tugas kami memberikan informasi ketika terjadi fenomena yang signifikan yang berdampak terhadap penerbangan. Iya. Itu tugas BMKG. Jadi di sini BMKG mendapat tugas, jadi seluruh stasiun membuat informasi ini. Hanya yang membuat informasi SIGMED ini adalah MWO, Meteorologi Watch Office, yang Iya. hanya ada di Indonesia itu 2. Jadi ada di Jakarta dan di Makassar. Mm-mm. Jadi
dua MWO ini bertanggung jawab terhadap FIR udara atau ruang udara yang berada di wilayah tanggung jawabnya. Pertama FIR Jakarta untuk wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Sumatera, Jawa sebagian dan Kalimantan sebagian. Dan untuk MWO Ujung Pandang, dia bertanggung jawab terhadap ruang udara yang berada di wilayah sebagian Kalimantan, sebagian Jawa, bagian timur, NTT, Sulawesi dan Papua. Itu berada di bawah tanggung jawab MWO atau Stasiun Meteorologi Ujung Pandang. Dan pada saat ini yang aktif adalah Gunung Lewotobi yang berada pada tanggung jawab Stasiun Meteorologi Ujung Pandang. Setiap hari stasiun ini memberikan informasi SIGMET. Informasi SIGMET ini yakni signifikan meteorologi, informasi fenomena yang signifikan yang berpengaruh terhadap operasi penerbangan. Jadi di mana berdasarkan aturan tadi bahwa MWO membuat informasi SIGMET dan disebarkan ke seluruh stasiun-stasiun yang berada di tempat seperti kami di sini berada pada area terdampak. Kami berkoordinasi dengan bandara-bandara yang di wilayah tanggung jawab kami menyebarkan informasi sebaran debu. Yeah. Jadi dampak dari debu vulkanik ini untuk penerbangan, dampaknya ketika mesin pesawat masuk ke dalam mesin pesawat akan fatal. Jadi mesin itu akan mati. Yang pertama. Yang kedua, partikel-partikel debu tadi yang berada di udara, dia akan menempel di dinding-dinding kaca pesawat dan akan mempengaruhi jarak pandang atau visibility. Baik. Jadi pilot akan susah melihat keluar. Dan juga yang berikut dari partikel itu akan merusak kaca-kaca pesawat karena ada yang partikel yang agak besar mungkin jadi bertabrakan dengan kaca-kaca pesawat dan akan merusak kaca pesawat itu sendiri. Dan itulah yang dampak paling berbahaya buat pesawat itu ketika debu itu masuk ke dalam mesin. Mesin itu akan mati. Iya. Baik. Selain kita ketahui itu juga tadi apa itu abu vulkanik ya Ibu Ota, dan juga pengaruh dampak negatif terhadap penerbangan ataupun pada pesawat. Nah, Ibu Ota, kita juga nanti akan tahu seperti apa risiko yang paling sering terjadi ya ketika abu vulkanik itu terkena pada badan pesawat. Tapi kita akan jeda dulu, saatnya kita akan azan maghrib untuk seluruh kaum muslimin di Kabupaten Ende sekitarnya ya Bu ya. Kita jeda dulu dari ruang dengar. Oh ya. Siap. Terima kasih. Ya, pendengar Pro 1 RRI ND, kami akan hadirkan dulu azan maghrib ya untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada, terlebih khusus untuk seluruh Kabupaten Ende dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pendengar RRI, atas nama pimpinan karyawan-karyawati, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pendengar, kembali kita dalam program RRI Kentongan di sore hari ini bersama dengan Ibu Ota Welly Jenny Talo, MSI, sebagai Kepala BMKG dari Kabupaten Sika. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Kak Angel. Iya, baik. Terima kasih Ibu, selalu sabar menantikan kami di sore hari ini. Baik. Iya, Ibu, setelah kita ketahui tadi apa itu abu vulkanik dan juga bagaimana dampaknya ya terhadap transportasi udara, lebih khusus untuk pesawat, dan kita juga lebih tahu seperti apa risiko yang paling sering terjadi ketika abu vulkanik itu terkena pada badan pesawat, Ibu Ota. Baik, seperti tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ketika debu vulkanik terkena badan pesawat berisiko sekali untuk kaca. Ada material-material padat yang keras membentur badan pesawat yang berisiko terkelupas atau rusak.
tegaknya badan pesawat seperti itu, dan menghalangi atau mengurangi jarak pandang atau visibility pilot. Jadi pilot tidak mungkin bisa melihat keluar ketika ada debu atau partikel yang menempel di dinding-dinding pesawat. Dan juga banyak pertanyaan dari masyarakat, bagaimana gunungnya di Larantuka, kok bandara Maumere atau bandara Ende atau bandara Bajawa yang tutup? Bagaimana hubungannya? Itu banyak pertanyaan dari masyarakat seperti itu untuk kami. Jadi jawabannya seperti ini. Kenapa kok sampai di sana yang tutup? Bagaimana dampaknya? Kok gunung meletus di sana? Dampaknya sampai ke sini. Bandara yang jauh bisa tutup seperti itu. Begini. Iya, betul. Karena debu yang keluar, gunung meletus mengeluarkan awan-awan debu, ada partikel-partikel partikel ringan, dia akan mengambang di udara dan didukung dengan kecepatan angin. Kan selama ini ada beberapa hari ini angin cukup kencang, jadi debu-debu ini dibawa ke mana-mana dari angin yang bertiup tadi. Dan saat ini dominan angin yang bertiup dari arah timur tenggara. Iya. Jadi posisi kita berada di bagian barat dari arah gunung. Oleh karena itu kita pasti terdampak karena angin membawa debu-debu tadi ke arah barat dengan ketinggian dari permukaan hingga lapisan selama saya amati lapisan paling tinggi itu 13.000, 10.000, dominan pada umumnya 10.000, 12.000 ketinggian itu, ketinggian tinggi awan-awan debu itu mencapai puncak dari permukaan hingga ketinggian. Jadi pada level-level itu ketika pesawat lalui atau tercampur dengan debu, maka akan sangat fatal seperti yang saya jelaskan tadi bahwa lain-lain tadi seperti yang saya jelaskan. Itulah yang menyebabkan beberapa hari terakhir bandara Ende juga ikut tutup, gitu juga sampai di Jawa karena kecepatan anginnya yang mendukung sangat kencang. Jadi ketika saya menganalisa angin ketika sampai 20-an knot dan kecepatan angin lapisan atas juga sampai 30-an knot, partikel-partikel ini akan dibawa sampai ke wilayah-wilayah barat, daerah-daerah barat sampai ke Ruteng, Bajawa, dan Ende. Ketika dia kecepatan anginnya hanya 10 hingga 15 knot, dia hanya sekitar Ende. Kalau hanya di bawah 10, kami Maumere yang terdampak seperti itu. Jadi ruang udara ini yang tercemar dari debu ini. Debu yang bersumber dari letusan Gunung Lewotobi. Iya. Seperti itu. Iya. Ibu Ota, bagaimana kita cara mendeteksi abu vulkanik itu masih ada di udara seperti itu, Ibu Ota? Itu kami ada lihat dari satelit, Bu. Jadi ada satelit dan ada juga web atau aplikasi kami Inawis, namanya Inawis. Bukan Inawis. Ada aplikasi, Bu. Iya. Jadi bisa melihat pergerakan debu itu kemana, atau poligonnya luasannya berapa, seperti itu. Baik. Apakah dia sampai di Ende atau apakah dia hanya seputaran Maumere, ataukah hanya dia di sekitar gunung itu sendiri, karena ketika dia berada di sekitar gunung berarti anginnya kurang kencang, seperti itu. Jadi tidak kemana-mana. Itu dilihat di satelit. Baik. Iya, Ibu, kita juga mesti tahu apakah itu pengaruh dengan pernapasan manusia seperti itu, Ibu? Dari abu vulkanik ini.
untuk dampak buat penerbangan untuk manusia sendiri, dampaknya terhadap pernapasan. Jadi ada penyakit yang ditimbulkan akibat debu ini, ISPA, saluran pernapasan pasti terganggu, terus mata pasti kena iritasi, dan lain-lainnya mungkin lebih teknis, pasti para medis lebih tahu dari saya. Seperti itu. Dan untuk ada dampak positifnya dari abu-abu ini, tanaman subur seperti itu, karena ada partikel zat-zat yang terkandung di dalam debu itu yang dapat menyuburkan tanaman. Baik. Ada zat besi, ada magnesium. Baik. Antara lain. Siap, baik. Terima kasih Ibu Ota atas informasi yang kami terima di sore hari ini terkait dengan pengaruh abu vulkanik terhadap transportasi udara. Baik, selamat sore Kak Angel. Siap. Selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan selalu mengupdate informasi dari BMKG. Siap. Seluruh Kabupaten Sika ada 4 stasiun meteorologi, bisa mendapatkan informasi dari BMKG yang terdapat di sana. Baik. Ya, terima kasih Bota. Kami juga tunggu informasi selanjutnya terkait dengan info cuaca ya Bu ya. Siap, terima kasih Kak Angel. Siap, selamat sore. Iya, sama-sama Ibu, selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI ND, terima kasih yang selalu bersama kami di sore hari ini, dan tentunya terima kasih juga ya yang menemani kami di program Kentongan, tentunya menjadi sumber informasi bagi kita terkait dengan abu vulkanik terhadap transportasi udara. Dan pendengar, masih bersama kami juga nanti dalam musik dan informasi, kami masih terus menghadirkan informasi-informasi lainnya di Florata sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.